Alhamdulillahilladzi amaddal Islam bimadrasatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, juga adik-adik madrasah Riyadul Huda ya. Karena Riyadul Huda bil khusus Bapak Samhuni selaku tokoh masyarakat sekaligus juga donatur tetap untuk pendidikan agama atau taman pendidikan Al-Quran ini. Mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dipanjangkan usianya, amin. Serta dijembarkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rekan saya Bapak Kiai Tholibuddin, pimpinan Pondok Pesantren Misbahul Huda atau Miftahul Huda 1038. Miftahul Huda 1038. Juga Ustadz Riyad, Ustadz Toha selaku pengasuh pendidikan anak-anak Riyadul Huda, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentunya mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu tokoh-tokohnya. Kemudian Bapak RT, Pak Kadus, dan Bapak Kepala Desa yang saya hormati, dan semuanya insya Allah dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, Zat yang telah memanjangkan usia agama Islam dengan pendidikan madrasah Islamiyah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Para hadirin, alhamdulillahirabbil alamin. Saya merasa senang sekali, merasa bangga pada acara imtihan atau akhir sanah anak-anak santri, santriawan dan santriawati Majelis Ta'lim Riyadul Huda. Dan kita semuanya ini wali muridnya hadir semua ya. Wali muridnya hadir dan tadi melihat langsung bagaimana penampilan anak-anak kita. Hanya satu yang belum ini ya, penampilannya luar biasa. Kemudian tadi ada yang berprestasi juga, yang juara-juara. Dan ini acara cukup meriah. Hanya satu ini Bu yang kurang itu Bu, jujur saja ini satu yang kurang. Apa Bu? Kira-kira apa? Kameramen. Eta bajuna beda-beda tadi. Berapa sih harga baju? Masa Ibu nggak dibeliin seragam ya? Pakai seragam tahun yang akan datang, seragam ya Bu ya. Amin. Insya Allah biar lebih mantap kelihatannya ya. Seragamnya warnanya sama semua. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, tapi semua penampilannya tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi kehebatan, tetap tampilnya luar biasa. Tadi anak-anak ada yang bahasa Arab, kemudian yang berjanji, yang baca Al-Quran begitu fasihnya, sungguh sangat luar biasa. Ibu-ibu di ini namanya dusun apa? Harapan Mulia RT. Iya. Harapan Mulia RT 8 ini orang tuanya hebat, pinter-pinter, bisa ngajarin anaknya baca Al-Quran yang fasih. Alhamdulillah. Ini siapa ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang ngajarin gitu Pak Bu? Ibu-ibunya apa bapak-bapaknya? Guru. Pak Ustadz Toha, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin. Diberikan kesabaran dan ketawakalan dalam menjalankan tugas yang suci ini. Dan nanti tahun yang akan datang acaranya jangan di depan rumah Pak Sabuni ya, tapi di depan madrasah. Maksudnya dibangun dulu madrasahnya. Insya Allah nanti Pak Sabuni beserta masyarakat di sini wali murid untuk anak-anak kita loh Bu ya, bukan untuk Ustadz Toha. Kita nyumbang semen, kita nyumbang bata, nyumbang pasir, nyumbang batu, nyumbang tenaga, nyumbang duit atau nyumbang apa saja untuk membangun majelis taklim atau apalah namanya itu, tempat anak-anak belajar, tempat ibu-ibu pengajian, terutama untuk anak-anak belajar. Sekarang sementara masih di rumah ya. Alhamdulillah untung ada Mas Sam ini ya, yang menyiapkan tempatnya untuk belajar anak-anak. Insya Allah barokah di masanya, insya Allah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berangkat dari kewajiban orang tua ini ngajar anak-anak Al-Qur'annya, mulai mengenal huruf Arab sampai bisa baca Al-Quran dengan tajwid-tajwidnya, dengan makhraj-makhrajnya. Kemudian belajar tauhid untuk mengenal Allah dari mulai sifat yang wajib, kemudian muhal, jaiz, sifat Rasul wajib, muhal dan jaiz. Saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, sifat Allah ada berapa? Sifat Allah ada berapa? Tidak tahu.
Yang bener bukan dulu belajar. Poho biraku namanya poho. Poho apa tuh bisa? La ilaha illallah. Ini anak-anaknya wajib diajarkan oleh ibu wujud idambako mukhalafatul hawadisi sampai terakhir mutakal. Kemudian nggak cukup wujud idambako sampai mutakaliman, tapi ada wudus panah sampai agama. Kemudian fa'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Kemudian sifat yang wajib di rasulnya sidik, amanah, fatonah dan tabligh dan fatonah. Kemudian yang muhalnya hidib, hianat. Kemudian apalagi kitman dan biladah. Kemudian yang mungkinnya, yang jaiznya, jaiz, sifat jaiz di rasul yaitu a'radul basariyah. Ngerti enggak, Bu? Itu wajib diajarkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak kepada anaknya. Kemudian fikihnya, anak mulai dari mengenal air untuk yang dipakai wudhu, kemudian cara wudhu, kemudian sholat, bacaan sholat, semuanya tadi yang saya bacakan termasuk juga akhlaknya. Yang wajib mengajarkan itu bukan Ustadz Toha, bukan Ustadz Tolibudin, bukan Ustadz Riyad dan Ustadz-Ustadz yang lainnya, tapi yang wajib mengajar anak-anak itu adalah orang. Kalau anak-anak ini nggak diajarkan oleh orang tuanya, maka hukumnya odo esasa doraka. Ngerti, Bu? Awas, hukumnya apa, Bu? Nanti kita kalau tidak mengajarkan anak-anak, sebab ini adalah amanah, odo erara ekaka dosa. Pinter lah ya, sekali diajarkan ya. Nah itu, Bu, wajib awas. Ini amanah. Anak itu adalah amanah, rezeki dan amanah dari Allah. Semua anak yang lahir keranjang, semua telanjang tanpa sehelai benang, suci tanpa setitik dosa pun. Semuanya suci anak yang lahir, anak siapapun. Walau anak hasil dari jerkut, ngerti jerkut, Bu? No jer dina luhureun jukut. Ya, hanya suka dibilang anak haram karena perbuatan haram. Anaknya suci, nggak berdosa. Enggak, masa anak lahir keranjang telanjang semua tanpa sehelai benang, dan mereka adalah suci. Kemudian innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Anak yang diamanahkan oleh Allah kepada orang tua, dikembalikan kepada Allah harus dalam keadaan suci, sebab Allah ini suci, tidak akan menerima kecuali orang yang suci. Surga tempatnya orang-orang yang suci, bersih dari dosa-dosa. Anak-anak kita mati dalam keadaan banyak dosa, maka orang tuanya ikut bertanggung jawab. Siap, Bu? Siap? Siap bertanggung jawab. Suka ngajarin anak abatasa, suka. Kalau dulu itu diajah alif dijabar a, alif dipatah a, ba dipatah ba, ta dipatah ta. Dulu, kalau sekarang mah langsung ya. Mim dipatah ma, ta dipatah ta, sin di JRC, ya dipatah ya, mata sia. Sekarang mah ada ikro langsung bisa. Ini adalah kewajiban orang tua. Kelak setelah akil balik, anak wajib sholat. Sebelum sholat, anak harus bisa menguasai tata cara sholat itu bagaimana, syarat dan rukun sholat itu apa saja. Satu di antaranya syarat sholat itu adalah wudhu. Bagaimana caranya wudhu? Bacaan wudhu, doa wudhu, semuanya. Wudhu pakai apa? Air. Kalau tidak air bagaimana? Ada rusuh, ada gantinya apa? Tayamum pakai apa? Pakai debu atau tanah lembut gitu ya.
Bagaimana caranya tayamum? Jangan disamakan tayamum dengan wudhu. Nanti berkumur pakai tanah, nggak keluar lagi. Kemudian basuhnya, debunya kemudian diraup begitu. Wah, ada caranya. Nah ini orang tua yang wajib mengajarkan semua itu. Pernah nggak mau ngajarin tayamum? Pernah nggak ngajarin Quran? Pernah nggak ngajarin wudhu kepada anak-anak? Bagaimana sekarang Pak Buya, Pak Ustaz, saya nggak bisa, atau bisa tapi nggak ada waktu, atau ada waktu tapi susah diajarin anak. Kalau orang tua mah serahkan kepada Ustaz. Ada Ustadz Toha di sini, kemudian sebelah sana ada Ustadz siapa lagi? Lukman ya, kemudian ada Ustadz mana, Ustadz mana saja silahkan, silahkan, sama saja ya. Awas, kiai jangan iri, kiai jangan iri dalam berarti jelek gitu ya. Kemudian gak enak dengan Ustadz yang lain gara-gara Ustadz ini mah banyak muridnya, ini Ustadz ini sedikit. Kemudian ngejelek-jelekin gimana? Wah jangan. Kita punya prinsip yang terpenting bagi kita umat Islam, anak-anak ngaji di mana saja, yang penting ngajinya benar. Ajarannya ajaran yang benar, bukan ajaran yang ngaco. Ajaran yang benar. Ya, akhlaknya, kemudian ilmu tingkahnya, semuanya, hadis, fikih, tauhidnya di mana saja silahkan. Dan kiai ustadz ini harus istiqomah. Dengar yang dimaksud dengan istiqomah ini ya. Satu, untuk ustadz ini jangan melihat jumlah murid, jumlah santri ada berapa. Jangan kalau banyak diajarin, pas sedikit mah udah pere aja. Jangan. Satu orang sekalipun, justru siapa tahu yang satu orang itulah yang akan benar-benar menjadi orang ya. Karena kalau masih kecil kan itu calon orang. Ada calon orang itu masih kecil. Kalau udah dewasa baru itu orang. Kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek pikun, itu bekas orang. Kegabah katanya. Karena pikun dia malah dia. Itu jangan melihat berapa banyaknya santri, yang penting ada. Itu istiqomah itu. Wa ajengan almarhum almaghfurlah, guru kita semua, pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Manungnya Tasikmalaya, salah satu amanat istiqomahnya itu adalah begitu. Satu, jangan melihat berapa jumlah santri, yang penting ada satu orang sekalipun. Yang nomor kedua, jangan melihat apa yang diajarkan, maksudnya kelas kitabnya. Karena mondoknya belasan tahun, pas mukim di kampung yang diajarin hanya abatasa. Aduh tanggung, ini bukan level saya katanya kalau ngajarin Iqra. Lalu maunya ngajarin apa? Yang nggak ada lah di kampung, langsung kitab. Jangan kitab yang tinggi-tinggi, Jurumiyah Sapinah JST itu, Jurumiyah Sapinah 3 aja belum tentu. Anak-anak kecil itu perlu dasar dulu, mengenal huruf arab dulu. Jangan ini nggak level saya, ngaji 20 tahun loh. Saya ngaji sampai al-um, sampai apa lagi, sampai jamu jawab ya, wah disebutin Ibnu Katsir, semua kitab-kitab yang tinggi disebutkan. Masa saya pulang ke kampung suruh ngajar Iqra? Tanggung katanya. Jangan dilihat masalah kelas kitabnya, apa saja yang bisa memberikan kemanfaatan kepada anak-anak. Seperti Al-Quran, nabatasa Iqra, kan nanti anak bisa aja. Mana mungkin orang bisa baca Al-Quran kalau tidak mengenal huruf Arab. Makanya dari A, Ba, Ta, Sa sampai apakah itu ya huruf naon, rengkol, entong gitu. Ya rengkol, entong. Nah sampai begitu ya. Kemudian yang ketiga, istiqomah itu jangan dilihat ada duitnya. Nah itu biasanya orang kalau yang mencari duit dari anak-anak biasanya melihat jumlah. Kalau jumlahnya sedikit tanggung. Per orang berapa? Pak Ustadz bayaran tadi dia? Sabaraha per orang?
15.000, waduh kalau 10 orang cuma dapat 150 sebulan. Dapat apa ya? Udahlah libur aja anak-anak. Tapi kalau 100 orang semangat dijumlah, jangan. Saya tadi amanatkan kepada Ustadz Toha, awas Ustadz jangan pernah mengharapkan dan jangan pernah minta pemberian dari orang, dan Ustadz jangan pernah menolak pemberian orang. Nah, ujungnya jangan pernah menolak. Ya, saya kenapa? Orang tua yang ngerti, orang tua yang bijaksana itu akan ngerti nanti juga ya Bu ya. Kalau anak ngaji 1 tahun sampai bisa baca Al-Quran sama sekali nggak pernah keluar duit, wah kebangetan Bu. Mahal ilmu itu. Lihat kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu sampai 1 huruf Bu, sampai 1 huruf itu sekitar 3.000 dinar ya, dirham, 1.000 dirham, dan dijumlahkan diuangkan 1.000 dirham itu adalah 7 juta. Aduh 1 huruf 7 juta. Ada yang mampu? Nggak ada cerita kan di Indonesia sampai begitu ya. Tapi ada yang daftarnya sekian puluh juta, tahu bulanannya sekian juta. Ke pondok pesantren ada yang begitu. Wah, itu pesantrennya sudah luar biasa hebat gitu ya. Hanya sayangnya nggak diajarin kitab kuning gitu. Sayangnya ngaji di pesantren yang ada kitab kuningnya, tata cara sholat langsung dari kitabnya, bukan dari buku. Tata cara wudhu langsung dari kitabnya. Semua ajaran-ajaran tauhid fikihnya langsung dari kitab. Kalau masalah fikih bongkar saja kitab Safinatun Najah dulu, itu diajarkan semuanya, syarat-syarat dan rukun sholat, kemudian bagaimana cara sholat. Kalau untuk tauhidnya mulai mengenal sifat wujud qidam baqo sampai mutakaliman dan yang muhalnya itu dalam kitab tiga ada aja. Ad-Daruri kitabnya tipis sekali. Kadang santri yang suka uniko, ngerti santri uniko? Usaha nipu kolor. Pak beli kitab apa? At-Tijan Ad-Daruri. Wih namanya luar biasa. Tijan Ad-Daruri. Berapa nak? 250.000. Masa? Aduh Pak dengarin aja, namanya saja udah luar biasa. Tijan Ad-Daruri. Wih keren namanya. 250.000 padahal dengan 7.000. Tipis banget itu. Masih mending gitu. Pak beli kitab Mahfadoh. Berapa kitab Mahfadoh? Murah cuma 50.000. Padahal Mahfadoh itu tempat kita. Bukan kitab itu tempat kita. Namanya Mahfadoh, tempat untuk menjaga. Nah ini Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat. Awas sekali lagi, 1 istiqomah. 1 jangan melihat jumlah santri. 2 jangan pernah melihat kelasnya yang diajarkan. Dan 3 jangan melihat materi. Guru saya mengajarkan kepada saya tadi ya, ulah minta bayaran, jangan mengharapkan. Kalaupun ada bayaran karena mungkin itu desakan dari masyarakat atau dari ketua komite biasanya atau dari tokoh, Ustadz nggak boleh. Mau makan, ngerokok, buat mandi segala macam, cari sendiri. Makanya ajengan-ajengan di sini semuanya usaha. Ada yang nyawa, ada yang dagang. Saya sendiri nyawa Bu. Saya sendiri nyawa. Setiap hari saya kepanasan. Lu banget kuning tuh tinggalin. Muka saya udah hitam banget ini. Kalau dibuka ininya, wah jadi hitam putih ini. Kesininya hitam, kesininya agak putih sedikit. Bener ya. Istri saya itu suka menyarankan pakai topi yang tertutup ininya katanya itu. Ini kalau dibuka ini jadi ada batasnya. Batas hitam, batas rada putih gitu kan. Itu hari putih mah gitu. Kasawah biasa papanasan, kasawah ukul, papanasan ukul, digawe nama itu. Kerjanya enggak cuma ke sawah aja gitu kan. Itu ya. Ya tapi kan Ustaz dari ceramah. Ceramah itu bukan cari duit Pak, mohon maaf. Salah. Kalau orang ceramah itu sebagai profesi atau sebagai cari untuk makan dari ceramah, jangan.
Kalau ustaz cari duit dari ceramah, waduh, dikasih amplopnya sedikit, diundang lagi nggak bakal datang. Kemarin juga lah sedikit, gitu kan? Bukan, kalaupun ada hanya kebetulan saja. Jujur Bu, saya terus terang saja, bukan agung, bukan sombong, bukan ria. Kalau saya ceramah lalu akan ada yang ngasih duit, datang ke rumah saya bagikan. Saya punya anak santri lumayan, saya bagikan kepada anak-anak saya dan kepada istri saya. Iya, di pondok ada santri-santri. Kalau saya dapat rezeki, saya kasihkan itu uang kepada istri dan anak-anak saya. Kalau santri pada bukan bekal ini. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat itu, kadek yang tohanya dan para kiai-kiai semuanya, jangan. Alhamdulillah saya di pondok pesantren belum pernah 1 bulan sekian enggak. Hanya masyarakat, didengarin nih, masyarakat yang ngerti dari 6 orang itu ada tokoh masyarakat yang punya sawah 1,5 hektar. Kemudian yang 1,5 hektar itu digarap oleh ustadz, per ustadznya 1 kotak saparapat, dan itu belum pernah dicabut selama jadi guru di sana. Nggak ada kontrak politiknya, nggak Pak. Selama dia ngajar di sana, silakan garap oleh ustaz. Nah, ini ada di sini nggak? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali garapan dalam 1 tahun yang tahu? 2 kali usaha, lu bapak abdi. Itu jadi saya dikasih apa? Dikasih sawah nih, 1 kotak, sakotak seperapat digarap, nggak dapat apa-apa lagi. 1 tahun 2 kali, terkadang seringnya ya 1 kali. Nah, itu pun modalnya luar biasa. Apalagi kalau sudah datang si jagoan kita, wah, semua segala macam tandur nang harambetna itu ya kan kudu paham kata semua. Tapi nggak beda masalah. Yang penting kita punya garapan, dan dengan kerja menggarap sawahnya itu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubar toma cebu ya. Ngerti ubar toma? Toma itu mengharapkan pemberian dari orang, itu namanya toma. Haram, nggak boleh menunggu pemberian dari orang, namanya toma. Menunggu itu pemberian dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau berharap kepada Allah itu bagus, namanya roja, bukan tomat. Itu bagus mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan mengharap pemberian dari Allah cuman baca tasbih doang. Ya rojak, 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 terus minta rezeki. Tambah lagi subhanallah, 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 saking kencangnya subhanallah. Alhamdulillah. Mulanya pelan, alhamdulillah. Semakin kencang. Wah, alhamdulillah. Baca takbirnya Allahu Akbar. Langsung hujan. Kacau itu bacaan nggak bener. Tapi apa? Orang labora berdoa sambil bekerja. Di masjid habis sholat kita wiridan, kita berdoa, kita memohon kepada Allah. Di masjid atau di rumah kita sholat duha, osok sholat duha karena suka sholat duha enggak? Di pondok pesantren itu setiap pagi sholat duha. Ya. Kita minta rezeki, Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu, andai kata di atas langit turunkan ya Allah. Itu rewel aja lemah tanpa minta Allah. Wa in kana fil ardi, kalau ada di dalam apa? Kalau di bumi, fa akhrijhu, keluarkanlah ya Allah. Cukup gitu? Enggak. Wa in kana musirun fayasirhu, mu'asirun fayasirhu. Kalau memang itu susah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah. Masih juga minta. Wa in kana haraman, kalau kotor fatahhirhu, bersihkanlah ya Allah. Dan terakhir, wa in kana ba'idan, kalau jauh faqarribhu, dekatkanlah ya Allah. Itu di sholat duha kita berdoa.
tapi nggak cukup doa, tapi harus bekerja. Dan kita mah manusia syariat, jangan nunggu turun uang dari sekarang dari langit. Allah terus. Gimana caranya? Nyawa, dagang, ngojek, naon deso, ngebon, segala macam. Apa saja sing penting halal. Tidak ada pekerjaan yang hina. Tidak ada pekerjaan yang halal dan itu hina. Tidak ada. Semuanya itu insya Allah di depan Allah mulia. Dengan catatan semua pekerjaan kita itu niat ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali hanya untuk ibadah. Bisa saja yang sholat enggak dapat pahala, yang ngarabek dapat pahala. Bisa saja. Bisa saja yang zakat nggak dapat uang, nggak dapat pahala, tapi yang tandur yang dapat pahala, tapi yang dagang es yang dapat pahala, tapi yang dagang apa saja dapat pahala. Dengan catatan tentu satu niat ibadah kepada Allah, yang nomor kedua kita mencari nafkah itu karena diperintahkan oleh Allah, yang nomor yang nomor ketiganya yang dicari adalah keridhaan Allah bukan laba. Dan di tengah-tengah usahanya jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, kembali pada permasalahan ini, anak-anak kita ya diajarkan oleh ustadz-ustadznya ini, insya Allah Pak Buya nanti teruskan, kalau sudah besar teruskan ke pondok pesantren di Palas ini Pak Balata. Ngerti Pak Balata wong Jawa? Apa itu Pak Balata? Akeh ya. Pak Balata emangnya apa Pak Balata? Kos piring wae di dapur. Akeh pondok pesantren, mau yang khusus pesantren, mau yang dekat dengan sekolah silahkan. Soal nanti mau jadi apa nggak jadi masalah, bukan permasalahan. Yang penting anak punya dasar. 1, bisa baca Al-Quran, belajar Iqra. 2, bisa sholat, bisa ibadah, belajar fikih. 3, imannya kuat, belajar tauhid. Nggak cukup sekolah saja, sanawiyah dan aliyah sekalipun tidak akan sempurna pelajaran agamanya. Enggak, kalau hanya sekolah saja. Ngaji, ngaji apa Bu? Ngajinya mau yang dekat atau dia, pokoknya yang penting ngaji, belajar. Kalau anak kita mau jadi apa saja ya, kerja di mana saja, bekal sudah ada, akhlaknya ada, tauhidnya ada, bekal ibadah, ilmu fikihnya juga sudah bisa. Insya Allah anak kita selamat, anak kita menjadi orang yang pintar dan benar. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, ini salah satu diantaranya bekal untuk bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid atau masyarakat semua. Jangan ada satu kakak pun yang anak-anaknya enggak ngaji. Di mana ngajinya terserah, yang penting ajaran yang diajarkannya benar. Dan orang tua jangan pilih-pilih guru. Gimana pilih-pilih guru? Anaknya pulang, mak apa iuran berapa? 16.000. Malah Ustaz mata duitan. Ini kalau ada Ustaz dibilang gitu, jawab Ustaz ya, bukan mata duitan tapi duit mataan. Misalnya, tapi kan itu untuk kepentingan anak-anak juga. Ya, kalaupun ada misalnya yang dimakan oleh Ustaz, ya haknya tidak dosa. Udah pindah aja nak ke sana. Pas di sana juga sama, 20.000. Benar-benar ini Ustaz. Maka duitan semua. Pindah sini sama, pindah sini sama. Akhirnya udahlah nak, nggak usah ngaji, biarin bodoh juga, biarin masuk neraka juga, asal bareng saja sama ibu. Sama goblok dong. Kebangetan masuk neraka bareng sama ibu. Naudzubillahi min. Jangan ada anak-anak yang nggak ngaji, mulai dari Iqra dan seterusnya. Ustadz yang sabar, ustadz yang tawakal. Biasa kalau ustadz di tengah-tengah masyarakat, ujian dan cobaan selalu ada. Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat, sebentar lagi kita mau lebaran. Wah, puasanya aja belum.
Sebentar lagi kita mau puasa. Nggak tahu apa hari Sabtu, apa hari Minggu, yang jelas enggak Senin. Ada kalau di WA itu orang ngomong Muhammadiyah Sabtu, NU Ahad, KTP Lebaran saja langsung. Maksudnya yang kita Islamnya KTP doang langsung lebar. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat, ingat, yang nyuruh, yang memerintahkan puasa siapa? Allah. Yang menilai puasa Allah, yang melihat orang puasa dan enggaknya juga Allah, yang bakal ngasih pahala juga Allah. Maaf, suami saya yakin bisa dibohongi, istri bisa dibohongi oleh suaminya pura-pura puasa padahal enggak. Orang tua bisa dibohongi oleh anaknya pura-pura puasa atau padahal tidak. Anak-anak bisa dibohongi oleh orang tuanya. Orang tuanya enggak puasa, bilangnya sama anak puasa padahal enggak. Ada anak yang puasa, orang tuanya enggak. Ada orang tua yang puasa, anaknya enggak. Ada juga suaminya puasa, istrinya enggak. Istri puasa, suaminya enggak. Ada juga yang sekeluarga enggak puasa kabeh. Ada juga yang semuanya puasa. Jangan ada istilah enggak kuat. Apalagi ada kalau di Bindu ada yang begini Bu Pak ya. Waktu musim panen pas puasa. Wah, ya apa manggul pare. Wah, siang-siang habis itu ngopi biasa segala macam. Lalu diajak ngobrol, "Wah, kok enggak puasa, Ustaz? Kan cari nafkah juga wajib. Bagaimana mungkin saya bisa cari nafkah kalau lemes begini?" Salah itu. Salah besar itu. Ya. Mentang-mentang cari nafkah juga wajib, puasa wajib. Ya kalau puasa kan lemes. Kalau lemes nggak bisa usaha katanya. Pak Bu, saya tanya, di sini ada enggak orang puasa lalu usaha nyangkul itu ini segala macam sampai mati? Ada enggak? Itu alasan yang tidak tepat. Itu alasan yang tidak tepat. Saya waktu puasa juga sama dulu, waktu puasa pas puasa musim ke sawah nyemprot saya. Saya kalau ke sawah paling senang satu bubuk, dua nyemprot. Kenapa? Semakin lama semakin ringan. Kayak tandur mah capek, ngerambet capek, tapi nyemprot pas semakin lama semakin ringan. Gitu. Pupuk juga sama, semakin berat terus akhirnya ringan. Nggak apa-apa, biasa-biasa saja kok. Saya yakin kuat. Kenapa banyak orang yang tidak kuat? Satu yang kurang dan bahkan tidak apa? Niat dalam hati. Kalau nawaitu sama godin, ya biasa. Nawaitu sama godin Ramadan di sana itu niat ucapan. Tapi hatinya ini enggak niat betul. Maksudnya apa? Satu niat puasa, dua niat ibadah, dia niat karena Allah, dan yang dicari adalah keridhaan Allah. Saya yakin kuat. Walau nggak sahur. Anak santri saya kadang kalau sudah 15-20 ke sana kadang nggak sahur, Pak. Udah malas kalau 20 ke sana, sahur aja udah malas. Tapi kuat mereka puasa. Allah akan memberikan kekuatan. Saya punya penyakit mah. Jam 7 ke sana atau jam 8 kalau belum masuk apa aja ya makanan, bubur, terutama bubur. Saya paling hobi sarapan pakai bubur. Kemudian lepet apa saja kalau belum masuk ini repot saya. Tapi kalau sudah makan saya bisa ngajar lancar. Kalau puasa enggak, pagi enggak minum enggak makan, kuat ngajar sampai duhur. Asar saya 1 jam sebelum maghrib saya pimpin baca yasin di masjid, buka bersama setiap hari itu kuat. Bahkan kalaupun isya saya makan masih kuat. Tapi kan malamnya sahur, Pak. Setiap malam Selasa saya bareng dengan masyarakat jaga malam alias ngaron. Nah, itu kurang pas. Kalau ngaronda nggak ngaliwat kurang pas. Saya yang mimpin, Pak. Saya bawa kopi Lampung Barat, saya bawa kopi WC.
tapi bukan WC-nya. Terusnya saya beli bumbunya, saya bawa berasnya kadang, tapi yang lain kadang. Maka saya bawa rokoknya nih sama masyarakat. Kadang 2 bungkus. Kebetulan yang rokoknya dari 9 orang itu paling 3 orang, jadi awet. Ngaliwat setengah 1, setengah 2, sampai kadang setengah 3 baru selesai makan. Bukan bulan puasa, paginya tetap aja lapar. Padahal pentingnya kenapa? Puasa. Ayolah puasa. Sumu tasihu, puasalah kau akan sehat. Siap puasa semuanya? Siap puasa semuanya? Kecuali ibu-ibu yang apa itu? Kita udah namanya. Nggak boleh itu mah ya. Yang tapi mennya menstruasi bukan menkret. Menstruasi itu nggak boleh puasanya Bu ya. Ingat kembali, Allah yang menyuruh kita. Siapa Allah? Yang mengadakan kita. Dulu kita nggak ada, kemudian Allah adakan. Artinya Allah yang menciptakan kita. Siapa Allah? Ar-Raja, yang memberikan rezeki kepada kita. Siapa Allah? Yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bekerja, sehingga kita bisa cari duit. Siapa Allah? Yang memberikan nikmat yang nikmatnya tidak akan pernah terhitung oleh komputer atau alat teknologi apapun. Berapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, saya dikasih motor oleh Pak Sam. Kasih motor oleh Pak Sam, Beat, ya, BA itu, motor Beat heula di orang Karawang mah. Lalu saya lewat, pas di jalan yang berlubang ada airnya. Tahu di pinggirnya ada Pak Sam, kemudian saya sengaja blast sehingga Pak Sam keceretan. Apa itu keceretan? Kecipratan ya, kecipratan. Brengsek saya itu namanya orang kurang ajar. Udah dikasih motor malah kelakuannya kurang ajar. Manusia yang dikasihkan segala-galanya, kita nafas gak usah bayar atau beli oksigen. Kita sehat juga diberikan oleh Allah. Kita diberikan sawah dan ladang oleh Allah. Apalagi kekurangan yang dari Allah yang kita diberikan oleh Allah kepada kita? Enggak ada kekurangannya. Pertanyaannya kenapa? Dia yang maha memberikan rezeki, dia yang memberikan kesehatan, dia yang kasih duit kepada kita, dia yang memberikan segalanya. Kok dilupakan? Allah perintahkan puasa. Jangan pernah nggak ada suami makan sekenyangnya, habis makan minum, kemudian bibirnya dilap biar kering. Begitu ada suami nyidu terus. Atau sebaliknya, ya, suami mumpung nggak ada istri, begitu juga sampai kering. Jam 9 enak merokok. Pas suaminya kelihatan langsung ditenden di jeli can di paruman. Iya, begitu Mas rokok nggak puasa, enak aja siapa bilang itu rokok. Kok itu masih nyala? Ini mah bekas sarau. Mau bilang sahur apa kebakar jadi ini mah bekas bilang sahau. Puncak orang Sunda mah, ieu mah cenah ge urut janar teh. Jadi janar teh. Nyebut janari kabur kasunut jadi janar teh. Suami, istri, anak, manusia siapapun bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Jangan pernah karena jauh dari keluarga, jauh dari tetangga, jauh dari manusia, kita makan seenaknya, kita minum seenaknya, kita buka seenaknya padahal di bulan puasa dan itu siang hari. Saya pernah Bu
Itu kan pernah ya, dulu itu pernah ini ya, padi itu pernah roboh ya, pernah roboh itu sampai ada yang kerugian itu sampai seorang mungkin ada yang puluhan juta, ada nggak? Ada ya, ramai dulu itu ya. Kalau saya nggak seberapa ya, kalau saya nggak seberapa. Yang biasanya dapat 18 karung, pada waktu itu jadi 15 karung. Nah, salah. Ada lagi yang sampai dipersilahkan, siapa yang mau silahkan. Ada yang begitu, sampai orang yang ada upahan ya, upahan untuk naon, itu kan nalian gitu ya, supaya berdiri diikat, sampai jutaan orang. Subhanallah, itu pernah ya. Satu saat saya pulang dari Bunut, jalan Tanggul, kemudian saya lihat sebelah kanan padi yang masih hijau pada rubuh dan kerendam. Lalu itu yang punya geleng-geleng kepala di bulan puasa, masih ingat jam 4 kurang lebih, geleng-geleng puasa sambil ya Allah, dia ngahulang bu, ngahulang padinya yang mungkin berapa hektar itu roboh semuanya dan masih hijau kerendam. Kira-kira itu bakal kepeting nggak? Kalah mualnya geleng-geleng kepala dia sambil, tapi sambil merokok. Mungkin kalau kedengar dia baca istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Tapi sambil merokok itu. Siang itu udah terang-terangan. Hari pertama masih aman, gak kelihatan. Hari kedua, ketiga, 10 hari ke sana orang sudah terang-terangan. Di pasar sudah terang-terangan yang gak puasa. Kemudian, wah di toko-toko di mana-mana. Makanya saya kalau bulan puasa itu males miliaran, males bepergian, apalagi ke pasar segala macam. Males kalau sudah lihat orang nggak puasa. Geragat saya. Waduh, di gimana ini? Kalau ditindak macam-macam, kalau dinasihatkan, udah kadang melawan. Makanya males saya kalau bulan puasa keluar itu. Kecuali ya silaturahmi kepada orang-orang yang memang kawan kita, saudara kita yang puasa. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insya Allah dengan puasa kita jangan sampai termasuk orang kam min shaimin laisa lahul jaza illal juwal ab. Jangan sampai termasuk orang yang puasanya cuma dapat lapar dan haus. Karena Allah ya, perbanyak baca Al-Quran, tarawehnya tamat dan benar, tamat dan benar. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya nanti kesananya Idul Fitri kembali kepada kesucian. Allah akan bersihkan dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, rupanya adik-adik ini udah nggak sabar ini ingin menjadi pelayan ya. Rupanya adik-adik ini udah nggak sabar jadi pelayan. Oh, udah karena memang sudah malam, ini sudah jam 11 lebih 3 menit. Wah, ngaco nih HP saya. Kacau ini. Tapi mulainya jam 9. Lagian kan kalau terlalu malam gak enak juga ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Kalau jawab ya Bu ya. Besok mau kerja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan usia panjang kepada kita semua. Allah pertemukan dengan bulan suci, dan Allah berikan hidayah serta taufik kepada kita. Allah berikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Ini aja Bu ya, kalau saya suka begini, saya niat habis taraweh, beres taraweh saya niat Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Wah, buka buat sama pokok. Eta mah buka. Nawaitu sama godingan adai dan seterusnya. Dalam hati. Awas, setelah itu dalam hati, karena niat itu harus dalam hati. Ya Allah, saya niat puasa karena ibadah kepada Engkau. Saya niat puasa karena diperintahkan oleh Engkau, ya Allah. Dan saya puasa besok insya Allah
untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Dalam hati minta ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin. Kekuatan lahir puasa dari mulai sahur sampai buka. Kekuatan batin untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, jangan puasa ya puasa ngomongkeun kagorengan batur oge ngeureuyeun. Puasa ya puasa, sholat enggak. Ada puasa orang tua tapi puasanya puasa anak-anak. Kalau puasanya anak-anak itu kan puasa, tapi dari mulai pagi duhur tidur terus sampai asar tidur, bangun-bangun maghrib. Nah itu ya, itu habis taraweh begitu Bu. Kita mohon kepada Allah setelah niat, saya niat puasa bulan Ramadan, besok bulan Ramadan, fardu karena Allah dalam hati kita. Kemudian setelah itu juga kita memohon kepada Allah. Satu, kita puasa karena Allah, kita puasa untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya Allah berikanlah kekuatan, terus minta. Insya Allah berbuah. Yang biasa nggak kuat, insya Allah kuat. Dengan catatan sholat yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Insya Allah kuat. Saya begitu habis tarawih itu diem lama, minta kepada Allah. Niat itu kan dalam hati jangan. Nawa itu sama godin anadai pada sari Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala bubar. Jangan. Hati awas, hati ini yang niat itu dalam hati. Kalau hati enggak niat ya. Atau habis sahur juga boleh. Yang penting jangan jam 7 saja, nggak boleh. Nggak boleh masa jam 7 niat. Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan dan kesalahan dalam pembicaraan saya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Bersama kita istighfar ya, bersama kita istighfar, dan sebelumnya kita bacakan iqra dulu. Ilahi las tulil Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuhan wa tub alayya tawbatan nasuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.